مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacamat beli tomat, yang beli harus hormat. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu suka dengan keganjilan. Jadi saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Septiani dengan NIM 23134142 dari kelas BKI 6D. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan learning journal dengan gaya public speaking seperti penceramah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, sehingga kita tidak bisa menghitungnya dengan alat secanggih apapun. Kedua kalinya, bertangkaikan salam kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari gelap gulita hingga terang benderang, dari zaman unta hingga zaman Toyota, yakni Adinul Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan learning journal dengan judul metode public speaking. Baiklah teman-teman yang saya banggakan, kita semuanya sebenarnya sudah sering ya melakukan public speaking, walaupun mungkin tidak selalu kita sadari. Misalnya ketika kita presentasi di kelas, menyampaikan pendapat dalam diskusi, atau bahkan ketika kita berbicara di depan orang banyak. Namun kenyataannya banyak orang yang masih merasa takut atau gugup ketika harus berbicara di depan umum. Ada yang takut salah berbicara, takut ditertawakan, atau merasa kurang percaya diri. Padahal kemampuan public speaking ini sangat penting karena hampir ini semua bidang kita dituntut untuk bisa menyampaikan ide atau gagasan dengan baik kepada orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, dalam public speaking ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh seorang pembicara. Yang pertama yaitu metode manuskrip, yang dimana metode ini dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Biasanya metode ini digunakan dalam acara yang formal atau resmi, misalnya pidato kenegaraan atau sambutan penting. Dengan membaca naskah ini, pembicaraannya itu bisa lebih struktur dan kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua ada metode hafalan atau memoriter. Pada metode ini, pembicara menghafal materi yang disampaikan. Jadi, ketika berbicara tidak membaca teks, tetapi menyampaikan materi berdasarkan apa yang sudah dihafalkan sebelumnya. Metode ini bisa membuat penyampaian lebih lancar. Tetapi, jika lupa sedikit saja, kadang pembicara bisa jadi bingung untuk melanjutkan. Baik teman-teman yang saya banggakan, hadirin dan hadirat, metode yang ketiga yaitu metode spontan atau impromptu. Metode ini biasanya terjadi ketika diminta berbicara secara
ketika dosen tiba-tiba meminta kita memberikan pendapat di depan kelas. Dalam situasi seperti ini, kita harus mampu berpikir cepat dan tetap percaya diri dalam menyampaikan apa yang kita pikirkan. Lalu metode yang terakhir adalah metode extemporer. Metode ini biasanya dianggap yang paling efektif karena pembicara hanya menyimpan poin-poin penting saja. Bukan naskah lengkap, jadi ketika berbicara bisa menjelaskan dengan lebih bebas, tetapi tetap sesuai dengan arah pembahasan. Baik, teman-teman yang saya banggakan, hadirin dan hadirat. Selain metode, ada juga beberapa teknik dalam public speaking. Yang penting adalah pembukaan yang menarik atau ice breaking. Pembukaan yang baik bisa membuat audiens lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, misalnya dengan memberikan pertanyaan, cerita singkat, atau pertanyaan yang buat orang penasaran. Kemudian ada juga teknik vokal, seperti bagaimana kita mengatur suara, intonasi, dan kejelasan saat berbicara. Ketika berbicara di depan umum, suara kita harus cukup jelas agar bisa didengar oleh semua audiens. Selama itu, oleh semua audiens, intonasi juga perlu bervariasi supaya menyampaikan tidak terdengar monoton. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan bahasa tubuh, seperti kontak mata dengan audiens, gerakan tangan, serta ekspresi wajah. Bahasa tubuh ini penting ya, karena bisa membantu memperkuat pesan yang kita sampaikan. Teman-teman yang saya banggakan, hadirin dan hadirat rahimakumullah, hal yang sering menjadi tentang dalam public speaking adalah rasa gugup atau dengan panggung. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Benar atau benar? Namun sebenarnya rasa gugup ini bisa diatasi dengan beberapa cara. Misalnya dengan mempersiapkan materi dengan baik, sering berlatih, sering mencoba untuk tetap berpikir positif. Semakin sering kita berlatih berbicara di depan orang banyak, maka rasa percaya diri kita juga akan semakin meningkat. Jadi dari pembahasan ini bisa kita pahami bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan orang banyak, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan mampu menarik perhatian audiens. Teman-teman yang saya banggakan, hadirin dan hadirat rahimakumullah, semoga dengan memahami metode dan teknik dasar public speaking ini, kita bisa menjadi lebih percaya diri ketika harus berbicara di depan umum, baik di kelas, baik di organisasi, maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita semua. Kurang lebihnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.